Salam sehat kepada seluruh adik-adik pelajar SMA dimanapun Anda berada. Tetap semangat dalam proses pembelajaran jarak jauh. Hari ini pembelajaran kita tentang kimia, yaitu konfigurasi elektron. Nah, sebelum masuk kita membahas lebih dalam lagi, maka kita harus tahu dulu pengertian konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu menggambarkan susunan elektron-elektron pada orbital-orbitalnya dalam atom. Ada 3 aturan pengisian elektron-elektron ke dalam orbitalnya. Yang pertama adalah asas Aufbau, yang kedua asas larangan Pauli, dan yang ketiga adalah kaidah Hahn. Mari kita bahas satu-satu. Menurut asas Aufbau, pada kondisi normal atau tingkatan dasar dari atom, pengisian elektron pada orbital dimulai dari tingkatan energi terendah ke tingkatan energi yang lebih tinggi. Aturan N tambah L ini dapat digunakan untuk menentukan energi relatif orbital di subkulit satu dengan yang lainnya. Orbital dengan nilai N tambah L yang lebih tinggi akan mempunyai energi yang lebih tinggi. Contoh, orbital subkulit 3D dengan orbital subkulit 4s. Di subkulit 3D berarti nilainya adalah kalau N tambah L adalah 5, sedangkan di 4s adalah 4 tambah 0 sama dengan 4. Maka 5 dengan 4 lebih tinggi dengan 4, sehingga energi yang lebih tinggi adalah orbital subkulit 3D. Kemudian, apabila dua orbital mempunyai nilai N tambah L yang sama, maka orbital dengan nilai N yang lebih rendah akan mempunyai energi yang lebih rendah. Contoh, kita lihat orbital di subkulit 4p dan orbital di subkulit 5s. Sama-sama jumlahnya adalah tingkatan energinya 5. Karena di subkulit 4p nilai N-nya lebih rendah daripada 5s, sehingga tingkatan energi 4P lebih rendah daripada 5S. Maka lebih duluan 4P baru 5S. Dengan demikian, ya, maka kita perhatikan dibuatkan dalam bentuk diagram, ya. Maka perhatikan diagram. Maka di kulit K itu adalah 1S. Kemudian di kulit L ada 2S, 2P, di M 3S, 3P dengan 3D, dan seterusnya. Maka tingkatan energi dimulai dari yang terendah. Maka dibuat dari 1S, baru ke 2S, kemudian 2P, kemudian 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, ya. Kemudian 4D, 4P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, baru 5F, 6D, 7P. Nah, seperti inilah penyebaran elektron, konfigurasi elektron yang dibuatkan oleh asas Aufbau. Kemudian yang kedua adalah asas larangan Pauli. Nah, jadi pada tahun 1925, si Pauli mengemukakan pentingnya arah rotasi atau bilangan quantum spin-nya itu tadi dari elektron dalam pengisian elektron dalam orbital. Hal ini dinyatakan dalam asasnya, yaitu tidak mungkin dalam suatu atom ada 2 elektron yang harga keempat bilangan kuantumnya sama. Oke. Jika 2 elektron yang mempunyai nilai N, L, dan M yang sama, maka spinnya harus berlawanan atau S-nya harus berlawanan. Misalnya seperti ini. 2 elektron, ya. 2 elektron akan menempati orbital 1s. Maka 3 bilangan kuantum pertama dari kedua elektron tersebut adalah sama-sama N sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai bilangan kuantum keempatnya harus berbeda, yaitu yang pertama itu adalah harus ada bernilai positif setengah, dan kemudian ada bernilai negatif setengah. Dengan demikian, asas larangan Pauli juga dapat diartikan bahwa suatu orbital hanya dapat ditempati paling banyak oleh 2 elektron dengan arah spin yang berbeda. Itu dia.
Oke. Kemudian adik-adik, ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kaidah Han. Ya. Kaidah Han di sini dia mengamati bahwa energi tolak-menolak elektrostatis antara dua elektron akan minimum jika posisinya saling berjauhan. Oleh karena itu, elektron-elektron harus terlebih dahulu menempati masing-masing elektron atau masing-masing orbital dengan arah rotasi yang sama sebelum dapat berpasangan. Oke, hal itu dirumuskan sebagai kaidah dari si Han, yaitu yang menyatakan pada orbital yang memiliki tingkatan energi yang sama elektron-elektron akan tersebar ke semua orbital dengan arah spin yang sejajar atau spin yang sama. Selanjutnya, orbital diisi dengan elektron berikutnya dengan arah spin yang berlawanan. Oke, kita lihat contoh pengisian elektron pada orbital P, ya. Kalau dua elektron mengisi orbital P, maka orbital P kan ada 3 kamar, maka diisilah ke atas duluan. Oke, saling berdekatan. Oke, ini yang benar. Kemudian kalau ada 3 elektron diisi, oke, ke atas satu-satu dulu dengan nilai spinnya yang sama. Kemudian kalau dia ada 4, diisi dulu masing-masing, ya, diisi dari sini 1, 2, 3, kemudian ke bawah 4, ya, bawah di dalam satu orbital itu harus spin yang berbeda. Kemudian kalau 5 orbitalnya seperti ini. Oke, contoh pengisian yang salah ini seperti ini, lihat. Kalau ada 2 elektron pada P tidak boleh langsung ada kayak dalam satu kamar itu 2 elektron, harus diisi dulu satu-satu kamar. Oke, kalau ada 4 elektron seperti ini juga salah. Dia harus seperti ini yang benar, yang di atas ini. Jadi dia harus satu kamar itu harus diisi dulu satu-satu. Oke, baru ganda ataupun baru dengan arah spin yang berlawanan. Oke, kita lihat contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron unsur oksigen yang memiliki nomor atom 8. Maka penyelesaiannya kita ikuti dari aturan yang pertama, yaitu asas Aufbau. Asas Aufbau dimulai tingkatan energi yang pertama, kemudian kedua, ketiga. Oke, yaitu yang terendah adalah 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p4. Berarti 4 ini adalah jumlah elektron yang ada di orbital si P. Oke, maka jumlah elektron yang ada di si O ada 8, maka seperti inilah penyebarannya. Kemudian diisilah elektron itu ke dalam bentuk orbital, ya. Pertama adalah harus spin yang berlawanan kalau dia ganda, ya. Kemudian di sini adalah pengisiannya menurut kaidah Han, harus isi dulu satu-satu baru ada yang ke bawah. Oke, itu dia tentang konfigurasi elektron. Oke, semoga bermanfaat.